Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta, saya Evan. IHSG hari ini melemah 1,2%, tutup di 7114,27. Melemah ya 1,19 sih ya, dibuletin aja lah 1,2. Candlenya lower high lower low, masih belum mau naik. Dan ya akhirnya November ditutup dengan close yang lebih rendah dibandingkan dengan lowest close yang sebelumnya terbentuk ya. Ya udah ya. Dengan begini harapannya cuman sekarang ini ya semoga nggak ke bawah 7.000, meskipun ada peluang IHSG-nya itu ngetes area 7.060, 7.000 kecil, atau ya mungkin ngetes 7.000 bulat ya. Kita lihat aja lah minggu depan udah Desember. Hari ini berarti closing daily di Jumat, closing weekly juga, dan closing candle monthly. Nah, candle monthly-nya nggak enak nih, bikin dominan break tapi kurang strong juga, kurang bagus juga dominan breaknya untuk yang sinyal sell-nya ya. Cuman di weekly, candle yang kebentuk menunjukkan ada rejection yang lumayan. Meskipun belum ada inducement di weekly ya, di daily kan udah ada change of character nih. Kemudian di weekly belum ada inducementnya baru di 6999, jadi mudah-mudahan sih nggak nembus ke bawah inducement lah. Jadi kalau nembus ke bawah 6999 ya arahnya ke 6700-an sih ya. Kita lihat aja lah 6700. Kita lihat aja minggu depan. Yang jelas ini di daily inducementnya turun dari yang tadinya di 7370, jadi pullback terakhirnya sekarang kan di 7342 ya. Jadi kalau naik ke atas 7342 ini ada low valid yang kebentuk dan retracement dimulai. Kemudian ini kayaknya juga udah mulai kalau misalnya besok Seninnya ini naik, ini kayaknya sih udah ada bullish divergence. Nah ya benar, kita lihat besok ya. Ini low yang kebentuk sementara ini di osilator lebih tinggi sih dari yang sebelumnya. Jadi ya semoga di Senin dan di minggu depan marketnya bisa mantul. Kita lihat lah ya. Tetap stay safe, stop lossnya dipasang kalau mau trading, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, masih dipantau-pantau. Sebenarnya sih masih ada beberapa saham yang juga masih dipantau, tapi banyak kan ntar ya. Di request aja di kolom komen kalau misalnya saham favoritnya enggak atau belum dibahas. Tuh. Saham pertama Bevin masuk ke dalam rekomendasi tanggal 29 November, strateginya beli ngantri di 880. Sayangnya hari ini cuman nyampe 885 turunnya. Jadi buat yang ngantri atau belinya baru ngelihat Bevin ada sinyal beli itu kemarin sore atau tadi pagi ya belum dapat barang ya. Buat yang udah punya barang disimpan dulu aja, mudah-mudahan sih lancar ke 1150-an ini target TP satunya, tapi paling nggak nyampe ke 1000 lagi juga udah lumayan. Saham kedua ada Cepin strateginya beli di 4700 ya, jadi udah punya barang ini karena hari ini tutup di 4670. Yang jelas selama nggak turun dan tutup di bawah 4590 masih aman disimpan, hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 5000-an lagi. Berikutnya ada ISAT menguat sih hari ini, menguat 1,3%, tapi inside bar, masih di dalam range inside bar. Beberapa candle terakhir di dalam range candle hari apa nih, tanggal 21. 21 itu hari Kamis. Ya, jadi masih inside bar. Strategi yang pernah ada kemarin itu beli ngantri di 2280, tetap di antriin situ nggak apa-apa sih ya. Dan target TP1 ada di 2650, stop lossnya kalau tutup di bawah 2120. Next ada MAPI. Nah, MAPI juga pernah masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu, strategi ngantri di 1480,
dan sayangnya hari ini turunnya cuma sampai 14.90. Harusnya sih belinya di tanggal 25 atau paling nggak tanggal 26 sih ya, udah beli maksudnya. Tapi buat yang lihat MAPI kalau ada sinyal beli baru di tanggal 28-nya ya belum dapat barang ya. Dan buat yang udah punya barang, selama nggak tutup di bawah 13.75 masih aman, mudah-mudahan lancar ke 17.15, 17.20 target TP1-nya ya. Target TP1 ada di situ. Next ada Bisma GJTL. GJTL kemarin ada strategi beli di area hijau ini sih. Masih aman disimpan selama nggak ke bawah 11.05 tutupannya. Hari ini melemah 1,3%, ya di hold dulu nggak apa-apa sih ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bangun lagi, dan ini makin oke kalau berhasil tutup di atas 11.70 gitu. Tapi kalau turun dan tutup di bawah 11.05, exit dulu aja karena ada area beli yang menanti di bawah. Jadi bisa di buyback di bawah gitu, nggak perlu nungguin atau floating loss berlarut-larut gitu ya. Next ada Tugu. Nah, si Tugu masih doji candle lagi hari ini inside bar, dan ya buat yang udah punya barang disimpan dulu ya, selama nggak ke bawah 985 tutupnya masih aman. Lanjut ada MTEK. Hari ini merah ternyata tutupan inside bar, dan strategi yang pernah muncul kemarin itu beli ngantri di 444, tetap diantriin di situ nggak apa-apa sih ya, kecuali berhasil breakout dan minimal bertahan di atas 500 lah. Mau bikin strategi baru silakan, tapi sekarang ini kan belum. Nah, saya lebih pilih tetap ngantri di 444 begitu. Next ada Indi. Strategi kemarin terakhir yang pernah muncul adalah beli ngantri di 13.45. Sayangnya hari ini baru nyampe 13.60 turunnya. Ya, memang area 13.90 ini adalah area beli ya. Jadi buat yang nggak pengen terlalu bawah ngantrinya ya silahkan beli di 13.90, nggak masalah sih. Dari kemarin juga udah dibahas, di situ boleh dipasang order buy dengan catatan stop lossnya tetap sama di bawah 12.75 itu sih ya. Indi strukturnya udah uptrend, jadi ini menarik area belinya 13.95, 13.45, 1.300 itu menarik, bisa diperhatikan. Ini juga ada base rally, jadi ini mantul juga di area base ini nih. Nah, jadi buat yang udah nggak sabar nunggu atau nggak yakin bisa nyampe ke 13.45 gitu ya, selama risikonya sanggup diterima di bawah 12.75 silahkan beli di 13.90. Tapi saya pilih di 13.45 itu karena di sini pertama ini area order block, yang kedua order blocknya ini order block spesial, yaitu pertama sih order block spesial lah. Terus yang kedua risikonya lebih kecil aja gitu, lebih dikit aja stop lossnya. Terus berikutnya ada Medco. Hari ini dijemput orderan beli di 1100, tapi tutupan ya di 1090. Nggak apa-apa, masih aman simpen selama nggak tutup di bawah 980 ya. Semoga lancar ke atas balik lagi ke atas 1300. Next ada PTBA. Lumayan hari ini melemah 3,2% PTBA. Lumayan melemahnya maksudnya. Jadi sementara ini masih aman disimpan buat yang yang udah punya barang. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2650 ya. Gitu, sabar dulu. Next SMGR melemah 3% tapi masih di atas 3400, jadi masih aman disimpan. Tutup di 3,5, dan buat yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa selama nggak tutup di 3400 atau lebih bawah gitu ya. Berikutnya ada PDPP, juga masih melemah 1,8%, kendalinya lower nyamperin area beli sih, area pre-entry itu di 555 550 ya. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan berminat silahkan dibeli, nggak apa-apa. Stop lossnya sama sih kalau tutup di bawah 520 gitu ya.
Next BRPT. BRPT kemarin udah dibahas, kalau misalnya pengen beli boleh antri di 790 atau di sini juga boleh. Nah, kalau misalnya antrinya di 845 ya udah dijemput, tapi stop lossnya tetap di bawah hijau-hijau ini ya. Berapa tuh ya? Saya lupa angkanya lagi. Stop lossnya di bawah 770. Nah, sanggup diterima nggak? Gitu ya. Dan ini juga udah masuk area area apa namanya, jualan sih gitu. Jadi ya saya lebih pilih area yang bawah yang hijau, plus tunggu sinyal rebound lagi gitu ya, sinyal rebound baru yang lebih oke. Gitulah. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen, cuman satu yang request, yaitu Telkom. Oke, kita bahas Telkom. Dari strukturnya si Telkom ini sudah bikin bounce downtrend. Waktu kemarin breakdown berapa tuh, 2700 ya, itu sih. Cuman beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu tanggal 19 lah ya, itu dia naik. Di minggu lalu dia naik nembus ke atas indusementnya diambil nembus ke atas 2810, berarti ini udah ada inducement dan retracement dimulai. Nah, setelah nembus ke atas 2810, inside barnya menarik juga dia di sini ya, bikin seolah-olah bikin range yang makin menyempit, kayak bikin penan gitu. Kalau digeser ke time frame intraday, hourly lah, hourly triangle, mudah-mudahan sih jadi continuation dan bisa tutup di atas 2810 supaya jadi setup yang oke. Jadi setidaknya low valid udah ada di 2,5 dan high validnya jelas udah ada. Begitu ada break structure, begitu breakdown 2700, high validnya di 3280, berarti trading range-nya antara 2,5 sampai 3280. Nah, kalau misalnya lagi incar Telkom untuk beli, saya sih tunggu setup yang lebih oke ya. Setup yang lebih oke adalah sementara ini kalau berhasil tutup di atas 2810 dulu tuh, baru muncul setup yang lebih oke. Atau opsi kedua, tunggu ngetes ini 2450. Ini kan ada lowest tahun berapa nih, 2020 nih ya, belum dites 2450 nya. Siapa tahu ngetes 2450 atau bahkan ngetes area hijau yang bawah itu sih weekly deh kayaknya. Order block di weekly itu juga belum dites. Jadi sementara ini kalau misalnya punya barang dan tujuan belinya kemarin itu emang untuk disimpan, ya udah disimpan aja nggak apa-apa, simpan dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau baru mau beli atau baru mau buyback, saya masih nunggunya adalah nunggu tutup di atas 2810 dan bikin setup yang lebih oke, atau nyampe di sekitar 2450 atau di bawah ini berapa ya, 2370 situ. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita bahas lanjut saham rekomendasi untuk hari Senin 2 Desember 2024. Ada 3 saham ya. Bapak Ibu bisa tambahkan, masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama BP. Nah, si BP ceritanya hari ini menguat nih. Beberapa bulan yang lalu pernah ada rekomendasi belinya di 64 kalau saya nggak salah inget ya, 64 dan 61. Stop lossnya di bawah 58. Targetnya cuma nargetin di target TP 1, enggak ding, targetnya di target TP 2, benar, 89 disamperin tuh, samperin di bulan Oktober kalau nggak salah sih. Ini sempat suspend kan ya, jadi bikin strateginya itu di bulan Oktober juga sih. Di bulan Oktober juga sih ya. Jadi ya, sekarang ini ceritanya setelah nyampe target TP2 turun lagi nyampe area nyampe level pullback, dan ini naik nih 2 hari berturut-turut, hari Kamis dan Jumat dia naik, volumenya gede. Kemudian kalau geser ke line chart, tampilannya diubah ke line chart, ini zigzagnya
turun, naik, turun, dan closing hari ini di atas. Aduh, nah gini lu lihat, sudah ada tanda-tanda untuk balik naik lagi. Nah ini, nah strateginya belinya ngantri aja, ngantri di sini di 72 dan stop lossnya di bawah 65. Ini agak gede sih, stop lossnya agak sedikit lebar, jadi diatur aja size nya kalau misalnya minat beli PP ya. Ngantri 72, stop lossnya di bawah 65 dan target di 89 lagi. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya, tapi paling nggak nyampe 89 atau 90 lagi udah lumayan lah. Berikutnya ada Mika ya. Oke, Mika. Si Mika ceritanya dia ini ada setup hijau, merah. Oke, ini kalau kita geser ke line chart, sub. Nah, terus dia balik lagi ke 2850. Nah, strateginya sederhana sih, beli aja langsung di 2850 sih, 2580 nggak apa-apa. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2540, jadi nggak gede, ini risikonya nggak gede, dan targetnya di 2750 dulu gitu ya. Terus yang berikutnya ada Tekim. Si Tekim hari ini melemah memang 1,2%, tutup di 6350. Candlenya tapi masih higher loh ya. Kalau kita lihat body candlenya ya, ini body candle kemarin ditelan sama si body candle hari ini. Cuman closingnya kurang bawah untuk jadi sinyal bearish moving yang strong. Dan kalau kita lihat perjalanan harganya dari weekly dulu lah, ini udah nyampe di area-area yang memungkinkan area ini untuk jadi support, dan kemudian di daily geser ke line chart. Nah, waktu harganya turun nih, turun, naik, turun, terus di breakout. Oke ya, ini tanda awal pembalikan arah harga dari yang tadinya turun berubah jadi naik. Oke. Berikutnya strateginya sederhana, belinya boleh di 6350, stop lossnya kalau tutup di bawah 6200, dan targetnya 6825, 6800-an dulu. Karena di sini ada double Marubozu ya, kayak Marubozu candle merah gede disambung candle merah gede. Nah, biasanya nih di antara close dan opennya itu bisa jadi area, biasanya market suka merespon area itu sebagai area-area supply ataupun area-area resisten. Kalau bablas naik, di atasnya lagi ini ada area support yang di breakdown. Siapa tahu area ini masih direspon sebagai area resisten, karena waktu nge-breakdown itu ada imbalance di sini. Nah, imbalance-nya di sini tak kasih warna merah. Itu dia. Jadi di atasnya lagi sekitar 7.100-an. Itu ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.